Kebohongan besar sepanjang sejarah manusia adalah teori evolusi, dan kebohongan selanjutnya adalah teori tentang manusia purba. Sejarah tidak berjalan linier seperti garis lurus, dimulai angka 1 hingga 100 dan angka 1 bukan purba. Penggambaran dan publikasi manusia setengah bungkuk bersenjatakan kapak batu tinggal di goa-goa adalah tidak benar. Manusia purba tidak pernah ada, sebab teori evolusi juga tidak pernah terbukti. Tidak ada urutan kronologis evolusi, banyak makhluk yang hidup pada periode yang sama hingga kini bentuknya sama. Tidak pernah ada makhluk bumi yang mengalami proses evolusi, berubah dari sesuatu makhluk menjadi makhluk lain. Jika benar ada pasti banyak ditemukan sisa fosil dalam bentuk transisinya, yang berarti tidak ada evolusi. Evolusi adalah bohong. Para evolusionis telah merekayasa skema khayalan dengan sangat fantastis. Pada tahun 1912 seorang ahli paleontologi amatir bernama Charles Dawson mengklaim menemukan sebuah tulang rahang dan fragmen tengkorak di Piltdown, Inggris. Tulang itu mirip tulang rahang hewan namun gigi tengkoraknya seperti milik manusia. Spesimen ini dinamakan manusia Piltdown dan dipublikasikan berumur 500.000 tahun. Lalu pada tahun 1953, hasil pengujian secara menyeluruh terhadap fosil tersebut menunjukkan kepalsuannya. Tengkorak tersebut berasal dari manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu, sedangkan tulang rahangnya berasal dari bangkai kera yang baru terkubur beberapa tahun. Gigi-giginya ditambahkan kemudian agar terlihat mirip manusia lalu persendiannya disumpal. Setelah itu seluruh fosil diwarnai dengan potasium dokromat agar tampak kuno. Mereka memasukkan Australopithecus, ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia, padahal ada jurang besar dan tak berhubungan antara kera dan manusia. Jadi akan sia-sia saja jika Museum Purbakala yang menyimpan fosil leluhur kita dipakai untuk melanggengkan teori evolusi. Ada sejuta kejanggalan yang memaksa teori evolusi termasuk teori manusia purba harus dihapus dari buku pelajaran di sekolah. Van Koenigswald pertama kali menemukan fosil ini di daerah Sangiran pada tahun 1936. Menurut Van, manusia purba di Indonesia tidak seperti jenis-jenis manusia purba lain di dunia. Fosil manusia tertua di dunia ada 8 dan 6 diantaranya ditemukan di Nusantara Indonesia ada di Sangiran Sragen. Ini manusia bukan kera. Ditemukan fosil dengan perkiraan hidup pada masa 150.000 SM hingga 200.000 tahun berdasar uji karbon. Di Sangiran Jawa, ini membuktikan bahwa peradaban manusia awal di muka bumi ada di tanah ini, Nusantara Indonesia. Antropolog bersepakat bahwa leluhur manusia saat ini adalah Homo erectus yang hidup di Pulau Jawa. Manusia terdahulu Nusantara sudah menyebar ke penjuru muka bumi dibuktikan dengan temuan fosil juga berdasar penelitian genetik DNA dan penyebaran bahasa. Dalam wacana keilmuan tentang penyebaran manusia, teori out of Africa dinilai lemah dibanding dengan teori out of Sundaland. Manusia Nusantara tidak dan bukan berasal dari tanah Yunan, Sungai Mekong. Fosil tertua yang ditemukan di sana serupa dengan yang ada di Sangiran, juga fosil manusia tertua yang ditemukan di Australia. Ini bukti bahwa leluhur kita yang ekspansi, menyebar ke seluruh muka bumi. Museum Sangiran, bukan museum manusia purba, atau museum yang mempropagandakan fiktifnya teori evolusi. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.